Ringanan dari Allah. Orang sakit musafir boleh kagak puasa, tapi gara-gara cuman emah doang takut kumat, itu sih belum sakit, baru takut doang. Ini kan penyakit emah nih, nanti kalau puasa gimana, nanti susah, nggak bakalan puasanya belum udah apa. Padahal Rasulullah mengatakan sumu tasihu, puasa kalian niscaya kamu akan sehat. Apa sih yang bisa membatalkan puasa? Khamsun yufatir lisoim, ada 5 macam yang bisa menghilangkan puasa. Al-ghibah, orang yang tukang ngomongin orang kejelekannya di belakang, tuh 1. Namimah, provokator, tukang adu domba. Yaminul kadzibah, sumpah palsu. Wan nazratu bisyahwatin, memandang sesuatu penuh dengan hawa nafsu. 5 macam ini sungguh, walaupun di siang hari lesu, lemah, tenggorokan kering, perut keroncongan, nggak bisa kemasukan karena lagi puasa. Tahu-tahu begitu di akhirat tahun 2001 diperiksa amal ibadah, puasanya nihil, nggak ada nilai. Kenapa? Gara-gara melakukan 5 macam tadi. Gibah, awas, hati-hati. Namimah, jangan. Yaminul kadzibah wan nazratu bisyawatin, ini 5 macam yang bisa menggugurkan pahala di sisi Allah. Makanya tolong, ilmu di dalam pelaksanaan ibadah itu harus kita miliki. Nggak mungkin ibadah akan sampai kepada Allah tanpa dengan yang terakhir. Pesan Rasulullah, utlitu lailatal mi'raj fara'aitun naru ahluhal fuqara. Qalu ya Rasulullah minal mal, la bal minal ilmi, la yata'atallahu ahkamul ibadati wal qiyamu bihuquqiha law anna rajulan ibadallah ibadah malaikati samawati bighairi ilmi kana minal khasirin. Ketika saya dimi'rajkan oleh Allah, dilihatin ke neraka. Kalau bahasa kita, ya Muhammad, yuk kita lihat neraka. Kayak apa sih neraka? Kalau surga sih tahu, sudah diceritain. Yang perlu kita ketahui masuk apa? Begitu Rasulullah masuk ke dalam neraka, diperlihatkan, ternyata mayoritas paling banyak dalam neraka orang-orang miskin. Seketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu mereka orang-orang miskin dari harta ya Rasulullah? La, bukan. Bal minal ilmi, mereka penghuni neraka adalah orang miskin daripada ilmu. Kenapa? La yatatalahu akamal ibadati wal qiyamu bihuquqiha law ana rajulan ibadah malaikati samawati bighairi ilmi kana minal khasirin. Jikalau ada amal ibadah, mereka tidak akan sampai pada Allah. Walaupun puasa, walaupun sholat. Ini terkadang kita merasa, mas yuk ngaji, yang penting sholat, yang penting berbuat baik dengan tetangga, dengan orang lain. Dia anggap cukup itu sholat, padahal Allah perlu menyeleksi sejauh mana sholatnya tadi. Sejauh mana dia tahu rukun, syarat sah sholat, yang membatalkan sholat, yang makruh dan sebagainya. Sejauh mana? Bahkan kata Imam Suyuti di dalam kitabnya, barang siapa orang yang tidak bisa membedakan mana rukun, mana yang sunnah abad, mana yang sunnah hayat, fahuwa batil, maka salatnya tidak sah. Itu hanya membedakan rukun, sunnah abad maupun sunnah hayat. Sudahkah kita kenal 3 macam ini? Jika belum, kata Imam Suyuti dalam kitabnya, fahuwa batilun, maka salatnya tidak sah. Coba mau dibilang apa? Nih, makanya saya mengajak merenung di malam ini. Yuk kita sama-sama jangan melecehkan ngaji. Apalagi sahabat punya program penuh dari ke hari, yaitu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada tidak ada istilah nggak ada yang ngaji. Full 1 minggu pengajian. Kira-kira kayak apa? Tinggal kitanya dah, respon kita sejauh mana. Apakah kita ingin ikut ngaji atau tidak? Tapi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Yang paling nyesel manusia di akhirat yang bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi nggak mau. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya silahkan mati duluan. Kalau nggak percaya,
Karena sabda Rasul, nyeselnya nanti di akhirat. Kalau sekarang karena penasaran, takut khawatir ikatan cinta kehabisan, habis tarawih langsung pulang, atau di masjid sambil nonton ikatan cinta gitu. Astagfirullah. Ini na'udzubillah, nih tolong peranan ilmu, sekalipun ibadah mereka melakukan kewajiban ibadah yang sunnah tanpa didasari dengan ilmu, percis kayak malaikat langit. Malaikat langit kerjanya sujud terus menerus tiada dari tanpa sujud. Tapi malaikat langit kalau dia sujudnya tanpa didasari ilmu, fahuwa minal khasirin, maka dia termasuk orang rugi, bahkan termasuk penghunina. Ingin masuk neraka? Ingin masuk neraka? Atau ingin masuk surga? Oh, kalau surga aja paling kencang suara. Kalau neraka itu kan, padahal kalau kita masuk surga udah pantas apa belum? Bu, Pak, kira-kira udah pantas apa belum masuk neraka? Masuk surga udah pantas belum? Nih, kembali kepada kita semua, yuk kita berpikir dan berpikir, bukan hanya berpikir tapi lakukan apa yang kita mampu. Ya, makanya saya mengajak pada jamaah, sungguh beruntung yang ada di wilayah Masjid Sabang, karena tiada hari tanpa ada pengajian. Tapi kalau saya nggak datang, jangan dibilang, oh Ustaz termasuk orang rugi itu di akhirat nanti. Kenapa? Saya punya tugas lain. Dan sekali lagi ini saya katakan bahwasanya jangan lagi kau cari aku untuk tanda tangan. Itu ya. Ya, tapi saya sarankan kepada pengurus eksis, tetap jaga yayasan dari berbagai macam hal yang bisa menghancurkan yayasan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi cukup saya punya pengalaman, punya pengetahuan sudah dicurahkan dalam yayasan. Makanya karena saya ingat istilahnya apa yang diingatkan oleh istri saya yang tercinta, bahwasanya ayah mau mundur kalau gedung yayasan udah selesai, masjid udah selesai. Alhamdulillah. Makanya sakit saya mungkin gara-gara kualat kali ini. Kualat apa? Nggak melaksanakan apa yang dicita-citakan. Mau berhenti jadi ketua yayasan kalau sudah masjid sudah. Alhamdulillah. Inilah hadirin yang terakhir, dasari amal ibadah kita ikhlas karena Allah. Di saat Allah berdialog dengan setan, apa kata setan ketika ditanya, ma mana'taka lisujudi li Adam, hai setan, kenapa ente enggak mau sujud sama Adam? Ana khairun khalaqtu min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rob, saya dengan Adam, oh baikan saya, bagusan saya dibuat dari api, Nabi Adam dari tanah. Kata setan, ini bagusan saya. Oh begitu ya. Ingat, siapa yang kau jadikan? Saya menjadikan kamu, bukan kamu jadi sendiri, kan gitu. Akhirnya terjadi dialog. Maka saya akan ancam kamu dengan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kata setan, saya boleh, tapi nanti tangguhkan umur saya selama dunia masih ada. Silakan nanti setelah kiamat selama dalam neraka silakan. Tapi berikan kesempatan untuk menggoda hambamu ya Rabb, untuk menggoda manusia supaya nanti saya di neraka bersama. Makanya setan paling pintar goda manusia. Kalau belum tercapai, selalu dan selalu digoda. Setelah digoda, apa kata setan? Mas, ketemu kita nanti dalam neraka, goodbye. Bahkan sempat kisbah segala, bertemu nanti dengan saya di neraka. Itu setan kurang ajar. Nah, kata Allah, illa ibadil mukhlisin, kecuali yang gak akan terkena oleh setan adalah hambaku yang beramal, mereka dilandasi dengan ikhlas. Makanya Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budun mukhlisina lahud, tidak aku perintahkan kalian ibadah kepadaku melainkan landasi dengan ikhlas karena Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan, karena menteri sudah menganjurkan ceramah kuliah Ramadan nggak boleh lebih dari berapa menit. Teorinya gitu ya. Jadi makanya tolong sekali lagi kepada masyarakat bahwa saya sudah tidak memperankan yayasan lagi, karena saya ingat janji saya dengan istri saya. Anak sendiri nggak tahu ya, mungkin teman-teman nggak ada yang tahu, tapi setelah diingatkan sepantas dalam hati, kok saya sakit melulu. Rupa-rupanya saya lupa dengan pesan sama istri, kalau udah selesai saya
Bukan berarti kabur, enggak ya. Lari dari perjuangan, enggak. Kenapa saya rasakan akhir ini karena sakit melulu, jangan-jangan kualat nih gara-gara masih mau jadi ketua. Padahal bukan ambisi saya, enggak ada ambisi. Enggak ada pengen jadi ketua, enggak ada. Dari dulu enggak ada. Ya, cuman kronologinya semenjak SD sampai perguruan tinggi di masyarakat saya selalu ditunjuk jadi ketua. Di kampung pun suruh jadi lurah 2 kali berturut saya tolak. Di politik pun saya suruh jadi, ini tetap saya bertahan, nggak mau. Nah, karena ini mengingat yayasan berjuang di dalam agama Allah, mau nggak mau harus rasa terpanggil, tapi saatnya kini saya harus mengundurkan diri. Saya mau dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya, baik dalam kepengurusan maupun terhadap masyarakat maupun tokoh. Jika saya melakukan kinerja, melaksanakan program yang sudah terlaksana maupun yang belum, tolong apabila kurang berkenan di hati para jemaah maupun pengurus, dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Yang terakhir berpesan, karena warung sudah jadi, ini warung mau diapain? Ya, saya sangat merespon kalau masyarakat punya kartu warung Sakban, minimal 1 bulan belanja ke warung 50.000 minimal. Ada 1.000 aja anggota, kira-kira berapa duit? Setuju nggak? Saya tanya nih, kalau warung ingin maju, karena saya pernah melakukan studi banding di pesantren Sidogiri, daerah Jember, Surabaya. Saya pernah ke sana. Tanya langsung, dialog dengan ketuanya Kiai Haji Soleh pada saat itu ternyata sahamnya bukan ratusan juta tapi miliaran. Kenapa? Karena Sidogiri punya produk tersendiri. Sarung Sidogiri, air minum Sidogiri, bakso Sidogiri, goreng pisang. Santrinya ada 10.000, kira-kira gimana kaya? Sakban bisa nggak begitu? Agim pernah kita kunjungi, Yusuf Mansur kita pernah kunjungi, Ilham kita pernah kunjungi, semua untuk melakukan studi. Oh, ternyata kemajuan mereka adalah bil pulus, la pulus mampus. Bil pulus mulus, la pulus mampus. Pakai duit selesai, nggak punya duit modal. Gitu kan? Gedung yayasan juga sama. Kalau kita nggak produk sendiri, makanya masih banyak program yang kita akan lanjutkan. Tapi sekali lagi bukan saya mundur, tapi karena ini ingat janji dengan istri. Karena saya rasakan tadi akhirnya sakit terus menerus. Oh, rupanya ingat janji saya akan turun kalau 2 ini sudah selesai. Tolong sekali lagi, kalau seandainya yayasan punya program, tolong dukung sepenuhnya, karena kemajuan bukan untuk pengurus tapi buat umat. Keuntungan kalau bapak ibu belanja ke warung Sakban, pertama untuk menyantuni yatim secara nggak langsung. Yang kedua untuk memberikan bantuan para duafa, karena kita punya yatim 60 orang, duafa itu 70 orang, kira-kira kayak apa? Belum lagi untuk kemaslahatan masjid, kekurangan masjid dana, yayasan maju. Kenapa? Karena punya uang warung. Itu tujuannya itu. Jadi keuntungan bapak kalau belanja jajan di warung Sakban punya kelebihan. Apa? Pertama, secara nggak langsung nyantunin yatim. Yang kedua, memberikan bantuan pada duafa. Yang ketiga, untuk kemajuan masjid Sakban itu sendiri bisa maju bil pulus, la pulus mampus. Itu aja saya kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon sekali lagi apabila tindak tanduk saya, perkataan saya, perbuatan saya selama berkiprah di dalam yayasan terdapat kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf lahir maupun batin. Bukan saya ucapkan selamat tinggal wahai yayasan. Ya, yang jelas ikhlas saya karena ingat dengan istri janji. Itu aja saya kira. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat ibadah berpuasa dan salat tarawih. Jangan sampai kandas di tengah jalan. Tuntaskan tarawih maupun puasa full 1 bulan. Perbanyak bersedekah, beramal soleh, perbanyak tadarus Quran, dan perbanyak menolong orang lain. Insya Allah keberkahan kita akan meraih dunia dan akhirat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.